Sang Sin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata-mata. Ya. Halo guys, balik lagi nih sama teman gua di sini di tempat yang sama dengan orang yang sama, tapi ada satu yang berbeda. Bajunya. Betul. Bajunya beda. Benar banget. Tapi pembahasan masih sama. Masih sama. Kita mau lanjut pembahasan yang di video sebelumnya. Ini kita akan mengulik lebih dalam tentang buku Belajar Goblok dari Bob Sadino. Sebelum masuk, biar nyambung, kalian harus nonton video yang pertama kita. Harus banget. Ya, biar nyambung gitu. Mungkin langsung aja kali ya. Kemarin terakhir kita sampai membahas apa ya? Sampai mana ya? Tos dulu mungkin ya. Gitu biar ingat gitu. Apa hubungannya gitu? Silakan. Kemarin kita kan sampai apa ya? Agak lupa gitu. Sampai lu ingat ya? Itu kali ya. Terakhir kalau nggak salah itu sampai di pembahasan ketika Om Bob Sadino ini itu bekerja di perusahaan ekspedisi. Oh iya. Dan melalang buana sampai ke Amsterdam, Hamburg. Betul. Ya, itu. Gua cerita lagi nih ya. Silakan. Siap. Jadi waktu itu si Om Bob ini kan ada di Eropa. Tentunya beliau banyak sekali ketemu sama orang-orang yang luar biasa, dan karena memang yang namanya pengalaman itu kan pasti berbicara lah ya. Semakin pernah gue pernah dengar ya, ada yang ngomong katanya semakin kita tahu, semakin kita mau mengenal dunia luar, maka sudut pandang diri kita itu bakal lebih luas. Nah mungkin itu juga yang dialami sama Om Bob ini. Beliau bekerja di Eropa, ketemu sama banyak orang, ketemu sama hal-hal baru, pandangan-pandangan yang mungkin belum ada di Indonesia gitu. Jadi secara mindset beliau sudah keren waktu itu. Benar sih. Itu sih. Ya. Terus ini kan di buku ini dijelaskan apa enggak gitu. Bagaimana ketika Om Bob ini bekerja di perusahaan ekspedisi itu, tapi kok kemudian beliau itu banting setir gitulah jadi seorang pengusaha gitu, bisnismen. Awal mulanya sih karena nggak sepemahaman ya, kurang cocok kan sama atasan. Jadi mungkin karena emang mental dia sih mentalnya seorang bisnismen gitu. Jadi kurang cocok sama atasan, akhirnya dia memilih buat keluar dari pekerjaannya. Kalau ngomongin sejahtera atau belum, udah cukup atau belum, ya mungkin waktu itu di buku ini juga dikatakan sebenarnya ya udah cukup sih, tapi karena itu mungkin bawaan mentalnya aja. Jadi dia memilih buat keluar, dan dia juga ngajak wanitanya buat keluar juga. Yang pada saat itu kerja di salah satu bank milik Indonesia sih, cuman kan yang ada di sana. Dia cabut pulang ke Indonesia bawa 2 mobil mewah lah ya. Yang satu dijual, yang satunya buat taksi. Si Om Bob ini jadi supir taksi, pakai mobilnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup di sini di Jakarta, di Indonesia. Sialnya waktu itu
mobil yang cuma satu-satunya sebagai sumber mata pencarian beliau itu kecelakaan, rusak. Karena perekonomian lagi down, akhirnya kan nggak bisa benerin mobil yang rusak itu. Dan dari situ perjalanan yang terjal itu dimulai sama si Om Bob. Untuk perjalanan terjalnya itu yang dijelasin di buku ini juga, Om Bob pernah yang namanya kerja sebagai kuli bangunan. Wow, menarik gitu. Ngeri nggak lu? Kuli bangunan itu pernah, karena saking bingungnya mau ngapain, satu-satunya mata pencariannya udah nggak bisa, jadi gitunya. Setelah beberapa waktu dengan keresahan, dengan ketidakpuasan, akhirnya kabar si Om Bob ini susah itu sampai ke telinga temannya yang ada di Belanda kalau nggak salah. Di situ si temennya itu kasih modal 50 ekor ayam, dan dari situ ayam petelur. Dari situ akhirnya si Om Bob ini ternak ayam, produksi telur. Seiring berjalannya waktu, karena memang keuntungannya buat si Om Bob ini kan dia paham ya bahasa-bahasa asing itu, dia membaca yang namanya majalah-majalah terbitan terbaru dari sana yang mengulas tentang ayam itu tadi. Kalau di sekolah-sekolah formal, di bangku kuliah itu kan bahan pembelajarannya itu kan sumber-sumbernya itu biasanya kan udah lama Ya, yang mungkin bisa udah nggak relevan ya. udah nggak relevan lah. 5 tahun 10 tahun yang lalu itu relevan. Jadi proses belajarnya dia itu mudah. Akhirnya dia berhasil bisa memproduksi telur, dan telurnya itu dipasarkan di Indonesia, di sekitar tempat tinggalnya. Ya. Ini gimana itu cara memasarkan awal mulanya? Untuk seorang Bob Sadino itu kayaknya kok mustahil gitu ya. Dia itu pernah yang namanya keliling kayak tukang sayur gitu. Kayak tukang sayur keliling dari rumah ke rumah gitu. Rumah ke rumah, betul. Sama istrinya, misalnya dia bawa 3 kilo telur, istrinya bawa 2 kilo buat jajakin di sekitar tempat tinggalnya. Awalnya nggak diterima karena Kenapa tuh? karena waktu itu orang-orang lokal kita, masyarakat kita kan asing sama telur ayam negeri lah ya. Oh, jadi telur ayam negeri ini sesuatu yang baru gitu ya di Indonesia? Baru banget, bisa dikatakan kalau si Om Bob ini yang mengenalkan awalnya. Sebelum sepopuler ini Om Bob yang mengenalkan. Biasanya mereka mengonsumsi telur ayam kampung. Nah, secara fisik kan juga perbedaannya kan jauh ya. Telur ayam kampung lebih kecil dibandingkan itu. Gak bisa diterima. Tetapi si Om Bob ini pinter lah ya. Dia tahu, akhirnya dia coba buat memasarkan si produknya ini, si telurnya kepada orang-orang pendatang. Orang-orang pendatang dari luar yang sudah menetap di sini. Itu tentunya kan itu bakal lebih mudah lah ya, bakal lebih gampang karena mereka orang-orang luar kan udah gak asing sama telur ukuran lebih besar itu. Strateginya itu ada yang unik juga pas waktu dia memasarkan telur itu. Dia juga menyisipkan sekuntum bunga anggrek. Oh, kenapa gitu? Bunga anggrek itu di Eropa itu waktu itu menjadi salah satu bunga yang elit lah ya. Bunga langka, bunga mahal,
dan di sini mudah ditemukan di mana-mana. Nah, setiap orang membeli 1 kilo telur itu juga dikasih juga sekuntum anggrek itu. Jadinya kan orang-orang sana kan tertarik, wah ini bunga langka, beli telur dapat bonus bunga. apalagi Wow. menurut mereka bunga anggrek itu bunga yang mahal, bunga yang langka gitu ya. Cerdas sih itu menurut gua. Sering berjalannya waktu, telurnya udah laku, hingga akhirnya Om Bob ini nggak lagi door to door, tapi konsumen yang datang ke Om Bob buat nyari telurnya. Dia buka ruko, dari situ mulai timbul benih-benih yang namanya apa ya, istilahnya cahaya kesuksesan itu ada gitu. Itu sih untuk awalnya, hingga sampai saat ini juga beliau masih fokus di situ bisnis gitu. Ya, kan di bisnis perlu strategi ya. Mungkin dijelaskan nggak sih di buku ini ya, tentunya bagaimana pemikiran dari seorang Om Bob Sadino ini buat mengembangkan lebih lagi usahanya, buat mempertahankan lagi usahanya, seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang dia implementasikan lah ya di dalam dunia bisnisnya ya. Iya benar. Kalau ngomong ini bisa panjang lebar sih, gua ngeringkasnya gimana gitu. Soalnya emang pemikirannya yang liar, yang anti mainstream, bisa dikatakan itu nggak ada di materi-materi perkuliahan, materi-materi sekolah tentang prinsip orang berbisnis. Itu emang benar-benar dilakukan sama si Om Bob. Buktinya dari proses rekrutmen, sekarang beliau punya mall yang elit ya. Dari proses rekrutmen tenaga kerjanya itu ijazah itu nggak berarti apa-apa. Modal utama seorang karyawan yang mau bekerja di tempat Om Bob itu cuma kalau dia emang benar-benar mau kerja, mau kasih kontribusi bagus, sungguh-sungguh, ya udah. Artinya semua orang bisa masuk gitu, tanpa perlu pendidikan apa. Bisa. Tukang parkir, bekas tukang parkir ada, bekas preman ada, pokoknya apa ya ada di situ. Itu emang benar-benar gila. Menurut gua itu gila. Si Om Bob ini berani banget ini, berani banget. Ini kalau mau tahu detailnya seperti apa bisa baca lah. Nanti teman-teman di rumah juga bakal tercengang. Gua waktu baca juga, masa iya sih. Tapi setelah gua browsing, loh, iya beneran itu gila menurut gua. Sampai kehabisan kata-kata ini gua. Nggak ada yang namanya perencanaan apa, strategi marketing apa, nggak ada, semuanya nggak ada. Dia cuma bilang kalau mau usaha ya udah usaha aja, nggak usah mikir kalau usaha ini perlu apa ya, enggak. Karena menurut beliau kalau kita sudah menyiapkan sebuah antisipasi, plan A, plan B, itu menurut dia malah seseorang bakal kebanyakan mikir. Saking sibuknya mikir akhirnya nggak jalan semua. Itu. Jadi kalau mau usaha, kata Om Bob itu ya udah usaha aja. Jangan yang namanya pantang menyerah karena masalah, problem itu kan udah pasti ada ya. Pasti ada. Pokoknya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Untuk pemikirannya kalau gue jelasin semua di video ini, wah, kalian semua di rumah nggak bakal percaya. Makanya baca. Setelah baca, kalian coba searching, bener nggak sih apa yang beliau ngomongin di sini gitu. Ngeri, gila bener. Benar banget sih. Apalagi Apalagi nih yang mau
dijabarkan dari buku ini? Ada sesuatu hal yang cukup menarik perhatian lainnya? Kalau cukup menarik, semuanya menarik. Semuanya menarik. Cuman tanya Mas kameramen dulu lah. Boleh lah. Mas kameramen, kita kan punya waktu 15 menit ya Mas. Kita sampai menit berapa? 16 loh. Karena waktu kita terbatas ya. Waktu kita terbatas jadi Gini aja deh. Ini buat terakhir ya, kesimpulan lah dari pembahasan kita mengenai buku ini. oke. Gitu ya teman-teman. Kalau mau lebih detail lagi tentang prinsip-prinsip pemikirannya, kemudian strategi-strateginya seperti apa, itu bakal dijabarin lengkap di buku ini dan teman-teman harus baca. Bener sih. Seberapa besar lo merekomendasikan buku ini buat masuk ke daftar buku bacaan? Ini menurut gua buku yang sangat recommended banget buat kalian semua yang tertarik untuk masuk di dalam dunia bisnis. Itu ini recommended banget. Istilahnya untuk apa ya? Untuk fondasi mental seseorang. Itu ini recommended banget. Banyak banget. Kayak dia juga ngomong di sini, konsumen adalah paspor menuju sukses. Itu gila. Percaya pada anak buah dan biarkan anak buah itu berbuat salah. Itu kan Ini sesuatu yang berbeda gitu dari pemikiran orang-orang biasa. beda banget. Itu sih ya. kesimpulan dari semua yang disampaikan di dalam buku ini adalah kita sebagai manusia itu kalau mau belajar sesuatu, coba posisikan diri kita itu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita bisa menikmati setiap proses pembelajarannya. Buat orang-orang yang sekolahnya tinggi, itu kan kita sudah punya mental bahwa kita sudah punya mindset bahwa kita adalah orang yang tahu sesuatu hal. Nah, kalau mau berhasil, coba ego kita kesampingin dulu. Walaupun misalnya kalian seorang insinyur apa, kalau mau belajar itu coba praktekin dan posisikan diri kalian itu selayaknya angka 0 lah. Mulailah dari 0 gitu. Itu tips yang istilahnya apa ya, digencar-gencarkan di dalam buku ini gitu. Karena dalam buku ini nggak dalam buku ini sih, kenyataan itu berbicara kalau yang namanya hidup di dalam masyarakat itu kan yang namanya rencana itu pasti kan ada problem-problemnya. Suatu hal apapun itu pasti ada yang namanya permasalahannya. Kalau kita sok tahu, malah Kita nggak dapat apa-apa ya. dapat apa-apa. Betul. Itu sih. Sorry, gue nggak bisa nyimpulin yang keren-keren gitu. Iya sih. Di pembahasan kita ini udah selesai ya tentang buku ini. Selesai. Untuk video ini. Tapi tetap ya, gue ngingetin lagi, jangan berhenti sampai pada menonton video ini aja, menonton pembahasan kita ini. Tetap harus baca sumber aslinya atau cari referensi lain gitu. Betul. Biar nggak salah informasi gitu. Ya, nggak salah pemahaman juga. Iya betul. Itu sih ya. Betul. Kita video depan udah nggak bahas ini lagi berarti. Udah ya. Oke. Ini udah kelar kita bahas hari ini. Soalnya kalau kita masih bahas ini, gue bisa gila. Goblok gue. Bener-bener bisa goblok.
Cukup 2 episode aja. Cukup. Ampun deh, gua ampun. Ampun. Udahlah ya. Udah. Bisa goblok gua. Goblok nanti kita. Gue juga udah ngantuk ini. Siap. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang review buku Belajar Goblok dari Bob Sadino. Ya, pokoknya tetap support kami dengan cara tonton video ini dan jangan lupa kasih kita like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe yang utama. Bener banget. Makasih guys. Udah gitu doang. Udahlah. Ya udah deh. Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata-mata.